Oke, pada kali ini kita akan menjelaskan eh, cara membuat ini form daftar rekening sama codingan validasi. Nah, di awal sini kita akan pakai ini label gitu kan, yang saya namain LBL gitu. Dan di sini untuk di tipe dan grup itu pakai Komobok. Lalu yang dua kecil ini pakai textbox. Di sini saya aturnya itu uh, bukan di disable gitu, tapi kalau misalnya di run gitu dia itu nggak bisa diketik itu alias disable, tapi masih bisa disalin, jadi nggak disable benar-benar disable gitu. Misal ada output nanti ini yang keluar tuh, jadi ya masih bisa lah untuk disalin gitu, tapi minusnya nggak bisa diketik aja. Terus di sini kode pakai textbox juga, ini pakai textbox, ini pakai textbox, ini ada pakai grup, ada radio button 2 biji dan textbox juga. Untuk di bagian ini saya pakai panel, saya bedain warnanya. Di bagian button ada 3 biji gitu kan. Dan juga ini untuk yang gede saya memakai ribbon. Nah, lanjut untuk di sini codingannya. Nah, kalau bagian ini kan memang udah terdeklarasi sendiri gitu. Nah, kita mulai dari di button baru. Nah, ketika button baru itu diklik, maka semua itu bakal ke setting 0 gitu, alias bersih gitu. Ini apa namanya tuh, text code dot text code tuh yang mana, yang di ini text code mana, ini text code ini. Nah, dot text sama dengan string empty. Nah, dia bakal ngebersihin si text code-nya. Terus untuk nama juga string empty makanya. Terus combo box itu apakah pakai dot text? Enggak, kita pakai selected index sama dengan -1. Nah, kenapa pakai -1? Karena kan secara default tuh kalau misalnya combo box itu dia tuh definisinya tuh 0 gitu. Jadi kalau dia misalnya udah pilih tuh ya dia tuh jadinya 1 gitu. Jadi biar default kembali menjadi 0 itu ya kita kurangin 1 jadi -1. Nah, lanjut di sini untuk bagian textbox dan radio button itu kita setting ke file semua, ke file. Nah, jadi yang kayak gini nih, codingan yang ini tuh bakal berfungsi jika ini kan kalau kosong gini dia tuh definisinya tuh sama dengan 0 ya. Kalau misalnya ini diisi ya berarti 1 gitu, alias ada yang keisi gitu. Nah, ini kan stringnya kosong gitu kan, kalau kita isi karakter ya bakal keisi gitu. Misalnya AR 24 kodenya, untuk namanya Android. Nah, ini kita checklist, habis itu ini kita pilih ini. Kalau misalnya ini kan udah keisi nih. Nah, kalau misalnya kita pencet yang baru, nah tadi ini kan -1, jadi dia tuh kembali ke 0. Dan ini stringnya empty, jadi yang kosong, nggak ada karakter sama sekali. Dan yang tadi ke checklist itu kan harusnya true. Nah, sekarang jadi false semua. Dan untuk yang tadi itu yang si kecil ini dia tuh pasti bisa gitu diginiin, tapi nggak bisa diketik ya. Tapi jika misalnya ada output gitu kan yang keluar di sini bisa disalin, jadi dia itu nggak bisa diketik, tapi nggak gini juga, nggak disable.
Oke, lanjut. Ini saya pakai Richbox. Nah, nanti di Richbox itu bakal keluar gini. Ini pakai private void grup kecil yang tadi tuh. Ini txt grup kecil sama dengan string empty ya biar bersih gitu. Habis itu read only makainya biar cuma dibaca doang gitu. Ini untuk function tombol batal, jika diklik ya form ini bakal di close gitu, this close gitu. Nah, ini untuk button simpannya. Di awal tuh saya akan memberikan validasi. Nah, ini jika jika combo box tipe di select sama dengan min 1 gitu kan, alias sama dengan 0 gitu atau 0, ya dia tuh bakal muncul pesan kayak gini gitu. Pesannya tuh munculnya di mana? Di teks hasil. Nah, teks hasil itu apa? Teks hasil itu yang di sini. Ini teks hasil. Namanya itu teks hasil ya gitu. Nah, tadi teks hasil. Nah, ini teks hasil. Di Richbox itu namanya. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya ini apa namanya itu, nah tadi kan itu untuk tools combo box kan. Nah, sekarang untuk tools code-nya kayak gimana? Nah, di sini saya pakai string gitu kan, pakai string. Stringnya tuh ditampungnya di mana? Nah, saya awalnya tuh buat di sini data list buat nampung si stringnya. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk teks dia itu untuk penamaan dari si desain itu ditaruh di belakang bukan di depan. Karena apa? Di depan tuh kita deklarasiin si stringnya ini. Nah, string dot is null or white space. Nah, ini salah satu bisa dibilang event punyanya khusus si string ini gitu. Jika si string ini gitu kan sama dengan kosong atau ada white space gitu, nggak ada sama sekali satu karakter pun, ya udah muncul pesan kayak gini. Nah, untuk warnain pesannya itu pakai ini namanya txt hasil dot for color sama dengan system dot graphic dot color, baru kasih tahu warnanya apa, mau red atau apa gitu. Nah, di sini kita nggak perlu kayak nambahin satu-satu warnanya kayak di Android Studio. Kita bisa langsung aja panggil misalnya green. Nah, itu banyak ini ada tuh, gitu. Dan apakah ketentuannya itu harus pakai huruf gede? Iya, karena di sini awalan itu pasti gede, tinggal tap aja. Kalaupun kalian nulisnya pakai huruf kecil gitu, nanti bakal ke ubah otomatis kok kayak tadi jadi huruf gede, tinggal di enter atau di tab. Ini juga sama logikanya, cuman beda gini aja, itu penamaan gininya yang di desain itu beda teks. Nah, di sini saya pakai boolean gitu kan untuk perkondisian gitu untuk si checkboxnya. Nah, jika si check aset ini sama dengan checker gitu kan, maka bakal ngeluarin pesan kayak gini, kayak gitu. Ini juga sama untuk si kelasnya. Nah, ini perkondisian untuk radionya. Jika ini enggak ke checklist, ini enggak ke checklist, atau kedua-duanya enggak dipilih, ya bakal harus disuruh milih salah satu. Dan untuk semua pemberitahuannya ini semuanya itu bakal ketampil di teks hasil atau di ininya di Richbox-nya. Nah, habis itu ini untuk perkondisian gitu kan. Apakah yang dipilih itu si red debit
atau sirat kredit gitu. Nah untuk kas ini saya nggak buat kayak gini karena si kas itu kan sifatnya opsional ya, bisa dicentang bisa enggak. Nah kalau ini memang harus pilih nih, apakah sirat debit atau sirat kredit yang ke klik. Makanya di sini makanya dandan. Seterusnya ini untuk nampilin gini apa ngeformat gitu, ngeformat si data yang sudah disimpan di data list itu yang tadi itu yang udah disimpan di sini. Pakai dolar di sini sama kayak PHP gitu kan, pakai dolar, ketik dua buat pesan apa yang ingin disampaikan, terus panggil uh, panggil si gini apa namanya itu desain yang tadi itu yang sudah kita nama itu. Kalau untuk combo box itu dot select item, kita menyelect item apa yang mereka pilih tadi atau inputkan yang tadi. Kalau untuk txt atau text box itu kita panggil aja textnya atau aja dot text. Nah kalau buat ini kita kan tadi udah ngebuat tuh yang status tuh. Nah, oh nih. Kita kan udah buat perkondisian nih pakai boolean. Nah sekarang kita tinggal apa namanya tuh kasih tahu apa ini status, terus itu status koma pas status koma aset status. Nah nanti bakal kepanggil ya apakah statusnya itu true atau false nanti di sana. Ini dia nanti kan aset status pas status nanti bakal ketemu di sana di variabel yang langsung apakah dia true atau false. Oke, ini lanjut. Oh ya, untuk di teks yang gede itu kenapa saya memakai ring box? Karena kalau di teks box biasa kita nggak bisa ngewarnain uh, beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya udah benar nih gitu kan, terus saya pingin headernya tuh atau di bagian data berhasil disimpan nih warna hijau, tapi untuk di data itu warna hitam, nah tuh nggak bisa. Jadi dia itu bakal ngelakuin semuanya, jadi diwarnain hijau dulu baru diwarnain hitam dan akhirnya bakal hitam semua gitu. Jadi untuk mengatasi hal itu kita memakai strip box gitu biar bisa ngewarnain lebih dari satu itu di dalam suatu perkondisian. Ini kan kondisinya berhasil, nanti dia tuh bakal mewarnain si data berhasil disimpan ini dengan warna green. Nah kalau buat data-data yang ini yang udah di format tadi ini ya dia tuh bakal mewarnain hitam seperti ini. Misal nih rekening giro kelompok B kode BT6, nah BT6 nama Andri, kita pilih debit, pas kita centang simpan. Nah bakal kayak gini, data berhasil disimpan warna hijau dan ini warna hitam semua. Nah sekian.